Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi dzikri ayatihi wa tadarrusihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majjid wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim khairil bariyat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi madamatil aradina was samawat amma ba'du. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, bapak-bapak bini sepuh Kampung Piantre Arso 5, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa atau PLT Pak ya sekarang, Bapak PLT, Bapak Ustadz Maimun, Bapak Ustadz Marta, dan bapak-bapak ustadz yang lain, dan ketua DMI Mas Imam, dan yang paling semangat sehingga saya harus salam dengan bengok khawatir kalah kenceng, Mas Yon. Ini Mas Yon ngerjai saya, foto saya dipampang di situ itu, kok ganteng, kok rakoyok nyatane. Ini bikin malu ini Mas Yon. Ini foto waktu umroh Pak. Mulane nek ana sing kalau mau ada yang umroh nanti hubungi MUI Kabupaten Kerom, sisan promosi. Dan terkhusus kepada kakak saya, senior saya, Pak Ustadz Pak Kiai Mahmudi, Imam Masjid Agung Kabupaten Kerom, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah menurunkan rahmatnya untuk kita sama-sama berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk saat ini, dengan harapan keberkahan ini bisa melimpah ke setiap individu yang hadir sekali, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh alam, bukan rahmat hanya khusus kepada orang-orang Islam saja, akan tetapi seluruh alam, baik alam manusia, alam jin, bahkan alam binatang dan alam malaikat. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di malam ini kita saksikan rahmat itu berada menggelayut di setiap muka yang hadir di saat ini. Semoga rahmat ini bisa kita jaga sampai kita bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Allahumma amin. Salawat berikut salam tak lupa marilah kita selalu sanjungkan
kepangkuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk sempurna, satu-satunya manusia yang paling sempurna yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak kita manusia, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang artinya apa? Menyempurnakan itu berarti sudah ada akhlak yang baik pada diri manusia, akan tetapi masih belum sempurna, maka datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna akhlak yang mulia. Semoga Allah menjadikan kita sebagai umat yang senantiasa mau mempelajari dan mengikuti akhlak beliau sampai kita nanti bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan cinta yang sempurna dan kemuliaan yang sempurna di tempat yang mulia, surganya Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau saya suruh kenceng terus kayak Mas Yon ya repot ini, nanti saya pulang nih loyo ini karena sudah tua. Jadi kalau Mas Yon ya pantas semuanya harus keras sampai setiap saat, bahkan bukan hanya setiap tahun, tapi ini adalah momentum saja. Sebenarnya memperingati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah setiap saat, bahkan setiap waktu kita bisa, bahkan wajib secara etika kita memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ketika Allah menurunkan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Muhammad, wala saufa yu'tika, sungguh saufa yu'tika akan memberikan kepadamu rabbuka Tuhanmu, fatardha maka engkau akan ridho. Apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho? Ternyata beliau menjawab, saya tidak akan ridho kecuali seluruh umatku apabila ada satu saja umatku yang masuk neraka. Apabila satu saja orang Marso 5 ini, orang Wiantri ini ada yang masuk neraka, Rasulullah tidak akan ridho. Artinya Rasulullah tetap akan mengusahakan dan meminta kepada Allah memberi syafaat kepada satu saja apabila ada yang masuk neraka. Bagaimana orang yang peduli 140 1400 tahun yang lalu sudah memikirkan kita koyok Mas Yon iku ape mlebu swarga kok angel. Kelihatannya orang Arso 5 ini mau masuk surga kalau melihat sholatnya, umpamanya wong sholatnya itu ya enggak karo-karoan, kadang iya kadang ora. Kalau melihat puasanya, wong puasanya kadang-kadang izin keluar ya sudah kelimis lambene. Sedekahe wong sithik ya diketok-ketokno, nek akeh ketok nek itu pasti akan membawa dampak kebaikan, yang dampak itu akan kita rasakan sepanjang masa sampai nanti kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketemu kita Rasulullah, dan di sana kita akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, satu kali datang kepada Rasulullah orang Badui.
Seorang Badui, orang yang duwiso. Kamso, kampung duwiso, kampung arso. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah ya Rasul? Ya Rasulullah, fi riwayatin mata sa'ah qa'imah. Kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah kaget. Ini orang macam enggak punya etika. Dalam artian sahabat itu enggak berani menyela pembicaraan Rasulullah, bahkan yang ditanyakan itu sesuatu yang adha wa amar, kata Al-Quran, sesuatu yang sangat dahsyat. Baru gempa 1 menit 2 menit saja kita kebingungan. Ini kok ada orang menanyakan kapan kiamat. Akhirnya Rasulullah balik bertanya, ma'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu apa? Wong sampean kok berani-beraninya tanya kiamat. Akhirnya Badui ini menjawab, ya Rasulullah, wa fi riwayatin, satu riwayat itulah saya enggak punya apa-apa, tidak ada apa-apa yang saya persiapkan. Wa fi riwayatin ma'atu kasratu ma'ana bikasrati siyamin wa bikasrati sholatin wala siyamin wala shadaqatin. Saya sholatnya enggak banyak, puasanya enggak banyak, sedekahnya juga tidak banyak. Walakin uhibbullah wa rasulah. Tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Wa fi riwayatin walakin uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Ketika mendengar pernyataan dari orang Badui ini, apa reaksi Rasulullah? Apakah Rasulullah menanyakan buktinya apa? Apakah kamu mengikuti saya? Apakah kamu mempelajari? Apakah kamu sudah ngerti apa yang saya bawa? Apakah kamu mengikuti semua perintah dan menjauhi larangan saya? Tidak. Rasulullah langsung menjawab, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai, kata Rasulullah. Engkau nanti akan dibangkitkan oleh Allah di surga bersama orang yang engkau cintai. Yang dicintai oleh Badui siapa? Rasulullah. Maka dengan menyatakan aku mencintai engkau ya Rasulullah, itu dianggap sebagai cukup oleh Rasulullah dan akan dibangkitkan oleh Allah bersama Rasulullah di akhirat nanti. Allahumma amin. Akhirnya apa? Berkahnya kejadian itu, sahabat yang besar-besar Sayyidina Anas berkata, Masya Allah, saya tidak pernah gembira segembira ini setelah saya mendengar anta ma'aman ahbabta. Inilah sesuatu yang paling menggembirakan saya setelah saya masuk Islam. Karena apa? Saya memang tidak bisa beramal seperti Rasulullah. Saya tidak bisa beramal seperti Abu Bakar. Saya tidak bisa beramal seperti Umar. Akan tetapi saya mencintai mereka walaupun saya tidak bisa beramal seperti mereka. Akhirnya apa? Cinta inilah yang membawa keselamatan nanti kita di akhirat. Allahumma amin. Maka untuk mengaplikasikan cinta itu ya macam-macam. Yang ahli seni ya diaplikasikan dengan kesenian, kebudayaan. Akan tetapi juga harus diingat bahwa budaya itu adalah hasil rekayasa manusia.
Artinya ada yang benar, ada yang kurang benar. Maka teruskan yang benar, yang kurang benar harus dihindari. Umpama dalam kebudayaan itu ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti umpama ada minum, maka itu yang harus dihindari. Ada hal-hal yang mengarah kepada perzinaan, itu yang harus dihilangkan. Kebudayaannya itu bagus karena apa? Karena memang itu adalah hasil kreativitas manusia dan agama tidak antipati terhadap itu. Apalagi kalau bisa ditingkatkan. Saya pernah usul sama Mas Yon, seandainya sekar Tanjung, sekar itu apa artinya Mas? Bunga. Tanjung juga bunga. Ini kok bunga-bunga ini gimana? Sekar itu bisa bermakna bunga, bisa bermakna nyanyian. Maka ini nyanyian kembang atau nyanyian bunga. Nyanyian bunga itu pasti wangi. Harum semerbaknya Tanjung akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang toba rihuhu zadat akluhu, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang baunya wangi, maka akan meningkat kecerdasannya. Kalau meningkat kecerdasannya, maka kreativitasnya juga harus tumbuh. Maka saya usulkan, ini usul saja kepada Mas John, seandainya di dalam setiap latar penampilan seni Sekar Tanjung itu ada alur ceritanya, itu akan lebih bisa memberikan pesan kepada orang yang melihat, bukan hanya senang saja, akan tetapi bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Nah, tapi itu butuh pemikiran dan butuh kreativitas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada konsepnya, pada dasarnya adalah Rasulullah diutus itu adalah untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat Allah yang diwujudkan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah rahmat yang sempurna. Rahmatnya Allah itu wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak terbatas, tidak tersekat dengan kepentingan apapun. Tidak peduli apakah itu manusia, apakah itu binatang, apakah itu malaikat, apakah itu jin. Semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah dalam satu riwayat, takhallaqu bi akhlaqillah. Kamu itu loh, berakhlaklah, berperilakulah kamu seperti perilaku Allah. Apa artinya? Artinya bahwa ketika Allah merahmati segala sesuatu tanpa memandang agama, tanpa memandang pada keluargane Gusti Allah. Coba paham apa enggak begini ini? Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Anfa'uhum li'iyalihi, yang paling bermanfaat kepada keluarganya Gusti Allah. Siapa keluarganya Allah? Al khalqu kulluhum, semua makhluknya Allah. Maka dari sini kita harus belajar. Dengan adanya maulid ini kita jadi tahu bahwa ketika kita sedang ngarit, kemudian kita berikan kepada sapi dengan penuh kasih sayang, karena takut sapi kita itu kelaparan. Bukan hanya sebagai kita haddun nafsi,
Kita hanya mementingkan diri sendiri. Sapi kita kasih makan supaya gemuk, kalau sudah gemuk kita jual. Bukan hanya begitu. Dengan memahami rahmatnya Allah bahwa sapi itu adalah keluarganya Allah, maka ketika kita berbuat baik kepada sapi dengan tujuan supaya kita mendapatkan ridho dari Allah, maka ketika makan sapi kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo bisa jadi makani sapi itu lebih baik daripada sholat sunai sampean. Ketika kita memahami ini, ketika kita memahami makna rahmat ini, bisa jadi ketika kita menyelamatkan ada hewan yang masuk ke sumur, umpama kita selamatkan karena kasihan, karena itu adalah keluarganya Allah, bisa jadi itu yang membuat Allah ridho kepada kita sehingga kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingatkah panjenengan semua dengan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa ada seorang masuk surga, orang mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah karena memberi minum anjing yang sedang kehausan. Padahal orang ini ahli maksiat, tapi karena dia kasihan melihat anjing yang mengejarnya sambil menjulur-julurkan lidahnya, dia tahu bahwa anjing ini kehausan, kemudian dia copot sepatunya, dia ambil air, kemudian dia kasih minum itu anjing, maka dengan perilaku itu Allah ridho dan mengampuninya. Bagaimana seandainya setiap hari kita ngasih makan sapi karena kita takut sapi ini akan kelaparan sehingga dia kesakitan, dengan penuh rahmat kita kasih makan dan kita kasih minum, siapa tahu itu membuat Allah ridho. Maka inilah berkah daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesannya Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati, sayangi, kasihi apapun, siapapun yang ada di muka bumi, niscaya apa yang ada di langit akan merahmati kalian. Kalau sudah di bumi ini orangnya nggak akur, orangnya nggak rukun, nggak ada kasih sayang di antara sesama, maka ingat langit juga tidak akan memberkahi kita, bahkan hujan turun saja semakin susah. Karena apa? Nggak menarik. Rahmat yang ada di muka bumi ini akan menarik rahmat yang ada di langit. Itu adalah ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pilih kasih sebagaimana Allah kasih. Siapapun engkau yang mendekat kepada Allah pasti akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kok serius sekali koyo iki. Wis tak ngombe dhisik sampean ngantuk engko malah iki. Iki ngerjai aku apa wis iki sampean Mas? Waduh. Gak metu, Bro. Lawang bolongane sitok iki tok ora enek tembusane ya piye, udarane gak iso mlebu. Wah, ngerjai tenan iki. Ya wis gak apa-apa wis kala-kala. Kapan meneh ngerjai kiai kiring. Ya wis. Sak ombe iki wae wis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus
Idza amartukum bisyai'in, kata Rasulullah, kalau saya memerintahkan sesuatu, fa'tu mastata'tum, maka kalian kerjakan semampu kalian. Wa idza nahaitukum anhu fantahau, kalau saya melarang maka jangan dekati. Artinya kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Ada perintah, ada larangan. Kalau perintah itu dibatasi dengan semampu kita, maka di dalam agama juga ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau yang wajib ini adalah kadar maksimal, kadar minimal untuk kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya kalau panjenengan semua atau bahkan saya atau seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti semua ajaran Rasulullah dalam masalah perintah, itu tidak akan mampu. Apa meneh potongan awan dewi kayak sampean iku. Rasulullah itu kalau sudah sholat malam itu, pernah suatu saat Ibnu Abbas itu berada di belakang beliau makmum. Ya, setelah Allahu Akbar Rasulullah itu baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kalau sampean kan Al-Fatihah andalan itu. Atau kulhu. Al-Baqarah yang 3 juz, 2 juz setengah itu. Setelah baca Al-Baqarah Ibnu Abbas, wah ini sudah selesai. Ternyata dilanjut dengan setelah Al-Baqarah apa Pak? Waduh, kita gak beto iso ngaji sampean. Ali Imran. Ali Imran habis, Ibnu Abbas sudah, wah ini sudah selesai. Ditambah lagi surat setelah Ali Imran apa? Pak, Al-Maidah. Bahkan kata Ibnu Abbas seakan-akan saya ini ingin lari saja, karena saking lamanya Rasulullah berdiri sholat dengan membaca Al-Quran. Umpamane sampean sampean tarawih, ya tarawih 20 wae wis ngeludase kok. Rasulullah itu kalau sudah sholat malam sampai kakinya bengkak, apa kuat sampean? Tidak. Maka salah banyak orang ustadz atau para khotib itu, ya mari kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintah Allah. Ya mati sampean. Seluruh perintah Allah kau melaksanakan. Kalau perintah Allah itu semampu kita. Tapi kalau larangan itu tidak ada semampu kita, semuanya harus dijauhi. Nah, cara menjauhi larangan-larangan Allah itu ada yang paling ringan, Pak, nggih. Niki yang paling ringan-ringan wae. Umpamane aku ya seneng sing ringan. Apa dengan melaksanakan perkara yang mubah? Mubah itu artinya tidak diharamkan oleh Allah, akan tetapi kalau kita melaksanakan perkara yang mubah, kita telah